Dari SLBC YPP ALB Kota Magelang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor peserta PPG 2015 038 15513 dengan NIM PPG 2100 296 1003. Nomor pendaftaran 2021 509 335. Video pembelajaran UKIN ini saya mengajar kelas 11 PS2 di SMK Negeri 8 Semarang dengan mata pelajaran rehabilitasi sosial disabilitas. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian masuk ke Google Meet yang sudah Ibu berikan. Bagi teman-teman yang lain yang belum masuk ke dalam Google Meet, harap segera bergabung. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Silahkan tadi yang sudah join pertama kali, Mbak Rizka ya, sudah join pertama kali. Silahkan Mbak Rizka memimpin doa ya untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan Mbak Rizka. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, Bu. Iya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai lagi ya, Ibu akan mengingatkan nanti Ibu akan mengirimkan link presensi ya untuk absen kita pada hari ini. Nanti jangan lupa ya diisi absennya. Oh iya, materi kita kali ini tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Nah, apa yang kalian ketahui tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ini? Ada nggak yang punya pengalaman di lingkungan sehari-harinya tentang rehabilitasi? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada pengalaman ya? Yang lainnya masih belum ada gambaran? Iya, Bu, belum dijelaskan. Ya, oke. Tentang rehabilitasi pelayanan disabilitas ini, itu biasa kita jumpai ya di dalam kehidupan nyata kita. Ada yang memang penyandang disabilitas kok di rumah terus. Lah itu buat apa ya? Terus ngapain ya kan gitu. Nah, alangkah baiknya itu gimana ya kan gitu kan. Banyak mesti kalian pernah menjumpai, oh itu kok ada ya anak-anak disabilitas kok di rumah ya. Pasti kalian menjumpai, tapi kita tidak terlalu ngeh kok gitu ya. Nah, terus gimana? Apabila ada memang anak-anak penyandang disabilitas yang memang di rumah, itu perlu kita lakukan pengarahan, kita tunjukkan kayak gitu ya. Oh, kalau kayak gini tuh mendingan dihubungkan ke dinas sosial kayak gitu. Untuk dilakukan rehabilitasi daripada di rumah. Dia ngapain di rumah, ya kan? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Dan kenapa kita harus mempelajari rehabilitasi sosial penyandang disabilitas? Mengingat materi-materi kita yang sebelumnya, yaitu menganalisis tentang jenis-jenis disabilitas. Kemarin ada ya, disabilitas sensorik, fisik, intelektual, mental. Nah,
Dari apa yang kita pelajari kemarin, dari menganalisis, ya kan, mengidentifikasi. Terus kita kemarin ada ya mempelajari tentang ciri-ciri, faktor penyebab. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rehabilitasinya bagaimana. Oke? Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bu. Bisa, Bu. Oke. Halo. Hai. 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 Halo. 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 Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pretest. Silakan kalian nanti kerjakan pretestnya ya. Pretest ini Ibu akan berikan selama 5 menit. 5 menit ini kalian konsen untuk mengerjakan pretest sebelum Ibu masuk dalam menerangkan materi rehabilitasi sosial disabilitas ini. Ibu akan kirimkan link kuisisnya di chat. Silahkan kalian buka chat, silahkan kalian kerjakan. Oke ya. Sudah ada yang gabung, Ibu mulai. Oke, sudah selesai semuanya. Kita lihat ini hasilnya. Oke. Ini ya, ini hasil. Sudah ada yang benar semua. Yeay. Iya, tadi adalah hasil pretest. Pretestnya nanti hasilnya apapun hasilnya itu adalah kemampuan kita agar kita selalu belajar. Gambaran manfaat dari apa yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang rehabilitasi penyandang disabilitas ini, yaitu tadi ya, kalau untuk diri kita sendiri, kalaupun kita menjumpai pada kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengarahkan, ya kan? Kita bisa mengarahkan. Kalau kita itu tahu, tapi kita tidak memanfaatkan ilmu yang kita tahu itu maka tidak akan baik. Tapi kalau kita tahu tentang apa yang akan kita sampaikan, harusnya kita akan lebih membagikan kepada orang lain. Terus kalaupun nanti yang sudah kita pelajari tentang rehabilitasi, kita bisa, seandainya tetangga kita ada yang penyandang disabilitas, tapi kok di rumah terus, ya kan? Di rumah terus, cuma dikasih makan. Nah itu buat apa? Kan kasihan. Kita sebagai manusia normal sendiri pun melihat mereka sudah punya hambatan baik dari fisik ataupun sensoriknya sendiri. Kita sudah kasihan kan, apalagi melihat mereka kok di rumah toh hanya dikasih makan, dibelikan baju, itu kan kasihan. Alangkah baiknya mereka itu juga bisa berguna kan, seperti kita sendiri pun pasti senang kan berguna bagi yang lain. Senang enggak? Iya, Bu. Iya, jadinya di samping kita sendiri pun yang tidak punya hambatan, kita pastinya mau kan bermanfaat bagi orang lain, apalagi yang disabilitas. Tujuan kita mempelajari materi rehabilitasi sosial ini agar kalian itu bisa menelaah informasi tentang jenis-jenis rehabilitasi sosial. Dari jenis-jenisnya bisa menyimpulkan kan nanti informasi apa yang kita berikan secara tepat. Bisa mengelompokkan jenis-jenis rehabilitasi sosial penyandang disabilitasnya. Bisa mengamati contoh-contoh di sekitar rumah kita. Oh, ini yang masuk dalam kategori jenis disabilitas apa.
dan harus kita rehabilitasi sosial dengan cara yang bagaimana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu menganalisis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Dan indikator pencapaian kompetensi pada kali ini yaitu 1. Menganalisis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik, menganalisis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, menganalisis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, dan juga penyandang disabilitas intelektual, serta mengelompokkan jenis-jenis rehabilitasi sosial berdasarkan jenis-jenis penyandang disabilitasnya. Terus KKM kita kali ini yaitu 75 ya Naya ya. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita kali ini yang pertama tadi yaitu sebelum kita mempelajari materi kita kali ini kita mengerjakan pretest. Setelah itu kalian nanti menyimak materi dari Ibu. Habis itu nanti kalian akan Ibu berikan tugas untuk diskusi tentang rehabilitasi sosial. Setelah adanya penugasan itu nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Setelah itu kalian nanti menyimpulkan diskusi kalian tadi. Dan itu merangkum isi dari pembelajaran kita kali ini. Setelah itu kalian mengerjakan post test. Apakah bisa dipahami untuk pelaksanaan pembelajaran kita kali ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Tadi ya, mohon diperhatikan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Nanti dari kalian saat diskusi ada timbal baliknya dari teman-teman kalian, itu Ibu akan nilai melalui penilaian yang akan Ibu berikan. Penilaian Ibu akan Ibu berikan melalui penilaian sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Materi kita pada kali ini yaitu tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Apa itu rehabilitasi sosial? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 7 Ayat 1 tentang rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah 1. Meningkatkan kapabilitas fisik, mental, spiritual, psikososial, dan keterampilan hidup penyandang disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas itu apa? Nah, kebutuhan penyandang disabilitas itu sama seperti kita, sama seperti bagian dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya saya, kalian semuanya, tidak hanya itu, tapi bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Jadi penyandang disabilitas itu juga punya kebutuhan yang sama dengan kita sebenarnya, cuman berbeda saja. Karena kemampuan yang kita miliki dengan para penyandang disabilitas miliki itu berbeda. Tidak lepas dari itu, kebutuhan penyandang disabilitas itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dari teori Maslow. Nih, ada psychological need, safety need, social need, esteem need, self-actualization. Target dari rehabilitasi sosial ini siapa saja? Nah, ini ada penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual. Namun, itu juga ada yang namanya kita rehabilitasi itu harus ada juga syaratnya. Nah, di sini akan kita rehabilitasi. Nah, disabilitas fisik itu contohnya tadi ada yang hambatan polio, cerebral palsy. Disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini apa ini? Ada ODGJ, ada ODMK. Terus ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik itu yang apa? Tunanetra, tunarungu.
Sedangkan kalau disabilitas intelektual itu ada yang tunagrahita, autisme. Permasalahan penyandang disabilitas. Permasalahannya apa sih? Nah, kadang kita tanya-tanya, permasalahannya apa sih mereka itu? Nah, penanganan masalahnya seperti yang tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini ada 4. Yang pertama, pendidikan khusus. Contohnya seperti SLB. Pendidikan terpadu seperti SD, SMP, SMA, SMK. Terus jenis-jenis rehabilitasi. Jenis-jenisnya yaitu ada 4, yaitu rehabilitasi medik, yaitu serangkaian proses untuk memulihkan fungsi fisik, psikologis maupun sosial seseorang. Nah, untuk menunjang dari tadi jenis rehabilitasi tadi, ada jenis-jenis terapi yang diberikan juga, yaitu ada terapi fisik, terapi mental, spiritual. Nah, kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas itu bisa dilaksanakan melalui kantor pusat, dinas sosial, unit pelaksana teknis. Bisa dibagi dari kantor pusat, SPD, unit informasi layanan sosial. Oke, terima kasih. Ini permateri kita pada kali ini yaitu rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian. Mengapa rehabilitasi sosial penyandang disabilitas itu perlu? Saya, Bu. Oke, Mbak Naomi. Menurut saya, mengapa rehabilitasi itu perlu? Karena rehabilitasi sosial itu dapat menjadi suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal. Dan rehabilitasi sosial itu memiliki tujuan, yaitu seperti meningkatkan visibilitas fisik, mental spiritual, psikososial, dan keterampilan hidup penyandang disabilitas. Iya, adakah teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Saya, Bu, mau menambahkan. Oke, Mbak Aulia. Menurut saya, penyandang disabilitas itu perlu rehabilitasi karena juga merupakan masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, peran serta yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lainnya, Bu. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam bermasyarakat. Betul, kasih semangat dong, aplaus buat Mbak Aul. Kenapa sih rehabilitasi itu perlu? Iya, memang rehabilitasi itu perlu. Karena memang rehabilitasi itu ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas itu sendiri secara optimal, ya kan? Dan membantu proses integrasi penyandang disabilitas itu di masyarakat. Tidak hanya rehabilitasi, tidak hanya kamu ke sana. Nah, di tempat itu, tempat rehabilitasi itu di dinas kayak gitu. Tidak hanya cukup itu namanya direhabilitasi. Di samping dia itu dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhannya ya. Kita diberikan keterampilan hidup kayak gitu. Tidak hanya cukup dari situ. Tapi bagaimana caranya kita meningkatkan tanggung jawab sosialnya? Ya kan? Keterampilan keluarganya dalam memberikan pengasuhan atau memberikan perawatan. Terus bagaimana dukungan keluarga itu sendiri? Apakah mereka itu keluarganya itu mendukung tentang pengembangan potensi penyandang disabilitas ini? Kalaupun tidak, itu sangat kasihan sekali. Harusnya kita seandainya yang punya keluarga yang mengalami penyandang disabilitas harus kita dukung seoptimal mungkin untuk pengembangan potensi mereka. Kepedulian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitasnya itu juga diperlukan. Jadinya rehabilitasi itu perlu. Setelah adanya diberikan rehabilitasi di balai ya, di tempat itu, kita
juga dipersiapkan, kita kembali ke dalam keluarganya setelah melakukan rehabilitasi itu. Penerimaan kembali kepada keluarga. Dan bagaimana dia nanti akan terjun ke masyarakat untuk menggunakan kemampuan-kemampuan dia sendiri. Nah, mungkin cukup jelas tadi ya tentang mengapa rehabilitasi itu perlu. Cukup jelas ya anak-anak? Ya, Bu. Oke. Setelah materi yang Ibu jelaskan sudah cukup jelas bagi kalian, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Ya, tugas diskusi tentang permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas itu tadi ya. Baik dari rehabilitasi panti dan non panti, dikasih contohnya, lembaga apa yang menanganinya. Silahkan kalian gunakan sumber-sumber belajar lain yang mendukung dari materi ini, tidak hanya dari materi yang Ibu jelaskan tadi saja. Biar kalian lebih mengeksplor pengetahuan kalian tentang rehabilitasi sosial disabilitas ini. Oke, pembagian kelompoknya sesuai absensi kalian. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi menganalisis disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas fisik. Diskusi, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk melakukan diskusi tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Apakah sudah ada yang bisa menampilkan hasil presentasinya? Ya, ini kelompok 3 dulu ya, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. Monggo, silahkan Mbak Aul dipresentasikan hasilnya. Ya, Bu, akan dipresentasikan sama Aswa, Bu. Oh ya, nanti silahkan, ini kan kelompok 3 ya, disabilitas fisik. Jadi nanti mungkin ada pendapat lain dari kelompok 7 dan kelompok 11 ya. Oh ya, silahkan Mbak Aswa. Ya. Kami kelompok 3, Aswa, Siva, Aulia, nomor absen 789 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, panti, dan non-panti. Tugas dan fungsi panti sosial. Tugas panti sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan, keterampilan, dan resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi penyandang cacat tubuh yang telah selesai masa rehabilitasinya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong buat kelompok 3. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kelompok lain, silahkan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 Alvira Syafana Latifani, 2 Amelia Putri Rahayu, 3 Aprilina. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik. Rehabilitasi sosial panti. Panti pelayanan sosial disabilitas sensorik Penganti Temanggung yang disebut panti penganti memberikan pelayanan sosial berupa program rehabilitasi sosial kepada penerima manfaat penyandang disabilitas netra. Panti Menganti sebagai unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan rehabilitasi sosial pengacu pada standar operasional prosedur atau SOP. Rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan bagi panti pelayan sosial disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Rehabilitasi dilakukan di Panti Penganti Temanggung yang dilakukan secara bertahap mulai dari pendekatan awal sampai pembinaan lanjut dan terminasi. Proses rehabilitasi berikut ini. 1. Pendekatan awal. Tahap pertama dalam program rehabilitasi sosial di Panti Penganti adalah pendekatan awal
yang mana prosesnya melibatkan Dinas Sosial Provinsi serta Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui program UPSK atau Unit Pelayanan Sosial Keliling. Yang kedua, penerima manfaat. Yang ketiga, pembinaan dan bimbingan sosial. Yang keempat, resosialisasi. Resosialisasi merupakan tahapan penyiapan bagi penerima manfaat agar dapat menyesuaikan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kelima, bimbingan lanjut dan terminasi. Iya, kasih aplaus dulu dong. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hasil diskusinya hebat-hebat semua. Iya, itulah gunanya ya. Kita itu memahami suatu ilmu tidak hanya dari satu sumber. Tidak hanya dari ibu yang menerangkan, tetapi bisa saja kalian mengeksplor dari sumber-sumber lain. Nah, dari diskusi kalian tadi, ibu sudah bisa memahami tingkat kepahaman kalian terhadap materi ini. Iya, mungkin bisa disimpulkan. Simpulkan apa yang kita pelajari tentang hasil diskusi ini, tentang rehabilitasi panti dan non-panti. Siapa yang akan menyimpulkan? Saya mau mencoba, Bu. Oke, tidak usah mencoba, langsung simpulkan. Semangat Mbak Aulia. Bu. Menurut saya kesimpulannya itu tugas panti sosial yang mengurus penyandang disabilitas itu mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas yang telah selesai masa rehabilitasnya ataupun yang belum selesai masanya agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Aul. Kasih aplaus semuanya buat Mbak Aul. Iya, ini sip. Memang ya, kita perlu dalam merehabilitasi sosial penyandang disabilitas agar tidak jadi beban masyarakat mereka itu. Kalau mereka di rumah bisa menjadi beban masyarakat juga, menimbulkan keresahan, kekacauan, bisa saja kan? Kok main jalan-jalan sana sini ya, Bu. Terus gimana peran kita, kan harusnya seperti itu. Oke, dan juga balai-balai pemerintah itu sudah menyediakan balai-balai rehabilitasi sosial sesuai dengan permasalahan mereka. Jadinya tugas kita yang bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari bisa juga kita wacanakan kepada mereka, ataupun kalaupun kita tahu kita punya keberanian untuk menyejahterakan mereka, kita bisa. Tidak harus kita ngopeni terus sini tak ajari, itu nggak harus seperti itu ya kan. Kalau kita punya lembaga sendiri, lembaga swasta, boleh kita seperti itu. Kalaupun kita tidak punya, maka kita sederhananya saja yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengajak mereka lapor ke kelurahan, biar nanti dichannelkan ke lembaga sosial, ke dinas sosial, agar mereka bisa tertangani. Nah, yang lebih penting lagi setelah direhabilitasi itu penerimaan kembali dari keluarga dan masyarakat, bahwa mereka ternyata mereka itu sudah direhabilitasi, sudah punya skill, kemampuan seperti ini, dan mereka terus seandainya bisa mendirikan usaha sendiri ya, dari pelatihan-pelatihan yang diberikan di balai itu, mungkin kita bisa dukung. Jangan terus kita paling yo koyok ngono. Nggak boleh kita gitu ya kan. Kita harus mendukung agar mereka juga merasa, saya itu juga ini bisa loh, bisa. Iya, semangat Mas, semangat Mbak. Kayak gitu. Jangan terus kita merendahkan mereka lagi saat mereka sudah kembali ke masyarakat. Gitu. Mungkin bisa dipahami anak-anakku semuanya. Bisa, Bu. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apa saja yang perlu kita pahami? Bagaimana kesimpulannya? Yaitu rehabilitasi itu tadi apa? Memulihkan
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Apalagi pada penyandang disabilitas. Rehabilitasinya yang bagaimana? Yaitu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas sendiri itu secara optimal dan membantu proses integrasi sosial di masyarakat. Oke, tadi ya dari bentuk-bentuknya. Nah, terus kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri yang merupakan kebutuhan itu sama seperti kita, merupakan kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Seperti itu. Targetnya siapa tadi? Ya, targetnya yaitu para penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang memenuhi persyaratan tentunya, kan seperti itu. Terus bagaimana permasalahan penyandang itu? Nah, permasalahannya macam-macam. Dari penyandang disabilitas itu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, disabilitas mental, autisme. Itu permasalahan mereka macam-macam. Dan mereka juga penanganannya juga macam-macam. Ya kan? Padahal yang bisa masuk pada rehabilitasi sosial di panti itu yang mampu didik dan mampu latih. Bagaimana mereka yang tidak mampu didik dan tidak mampu latih? Nah, bisa kita upayakan dengan terapi-terapi. Mungkin untuk autis bisa ke layanan terapi di pusat layanan autis seperti itu. Terus bisa juga masih didirikan ke panti yang memang panti yang milik swasta non pemerintah. Biasanya mereka ada yang menangani permasalahan penyandang disabilitas yang tidak mampu didik dan mampu latih. Ada seperti contoh pondok yang memang menangani anak berkebutuhan khusus, itu yang mereka latih secara pelatihan vokasional, ada yang terus secara keterampilan sederhana-sederhana yang memang menjadi bekal buat mereka untuk kehidupan mereka. Ada itu di Jogja, itu juga ada contoh pondok-pondok yang menangani itu. Oke, begitu anak-anak, apakah bisa dipahami penjelasan Ibu tentang materi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Iya, sekarang kalau kalian sudah memahami, Ibu akan melakukan post-test dari materi ini. Silahkan kalian kerjakan post-test kali ini. Oke, waktunya selesai. Oke, alhamdulillah. Kita aplaus dulu. Oke, banyak sekali yang mendapatkan nilai-nilai bagus pada hari ini. Dari hasil post-test kalian, rata-rata semuanya di atas KKM. Oke, kita aplaus dulu. Materi besok yang akan Ibu sampaikan tentang undang-undang dan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya ya. Terus belajar ya, terus belajar. Jangan merasa lelah ataupun malas untuk belajar. Karena belajar itu gunanya tidak hanya saat sekarang, Nak. Besok ilmu semakin berkembang. Semakin berkembang, kita semakin memahami pengetahuan itu, semakin kita menjumpai beraneka ragam permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, maka kita harus terus mengasah ilmu yang kita punya. Kita terus mengikuti kemajuan zaman. Jangan lelah untuk belajar. Sesungguhnya dengan belajar itu kita akan menemukan suatu keberhasilan untuk diri kita sendiri, bahkan dan bermanfaat untuk orang lain. Nanti yang nilainya sudah di atas dari 75,
maka akan melakukan pengayaan. Pengayaannya nanti linknya sudah akan Ibu kirim nanti ke WhatsApp grup ya, tentang LKPD-nya ya, nanti Ibu kirim. Itu untuk pengayaan. Bagi yang memang masih melakukan remedi, nanti silahkan remedi dulu tentang materi ini, dan soal-soal nanti yang Ibu berikan silahkan nanti diingat-ingat tadi apa saja sih yang sudah ditanyakan, nanti dipelajari lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ayo. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, sebelum belajar kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Iya. Karena belajar kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Tolong dipimpin Mbak untuk doa kita, untuk doa penutup. Sebelum mengakhiri para kegiatan hari ini, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih juga, Bu. Iya, Terima kasih ya, Bu. iya silakan. Iya, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan ya Google Meet-nya ya. Iya, Bu.